Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mimin. Sebelum memulai videonya, tak lupa Mimin mendoakan kalian yang telah klik video ini agar sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di video ini film yang akan Mimin bahas berjudul Life Like, yang dimana ini ceritanya sepasang suami istri yang mendadak menjadi orang kaya dan mereka kesulitan mengurus kemewahan yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka pun menyewa sebuah robot berbentuk manusia yang serbaguna. Mau diapain aja bisa, termasuk melakukan ritual mantap-mantap dengan majikannya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri sedang membereskan sebuah rumah yang begitu sangat berantakan yang akan mereka tempati nantinya. Terlihat kebahagiaan dari kehidupan mereka yang sangat nyaman dengan kesederhanaan. Lalu ketika akan sedikit merayakan, tiba-tiba James mendapat sebuah telepon yang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Oh ya, di sini ayah James merupakan orang yang begitu kaya dan mempunyai sebuah perusahaan. Jadi otomatis setelah kepergian ayahnya kali ini, James lah yang akan mengurus perusahaan milik ayahnya dan sekaligus menempati rumah mewah milik ayahnya itu. Singkat cerita, tinggallah mereka di rumah mewah tersebut. Namun di sini Sophie yang masih belum terbiasa dengan keadaan sebagai orang kaya, dia memutuskan untuk tidak memelihara seorang pembantu di rumahnya. Tapi tidak dipecat begitu saja ya. Sophie pun memberikan kedua pembantunya 2 tahun gaji. Lalu ketika malam hari saat James pulang dari kantornya, dia menanyakan keberadaan orang-orang di rumahnya. Setelah mendengar pengakuan Sophie, awalnya James merasa kecewa terhadap Sophie karena tidak mungkin rumah segede itu mereka bisa urus hanya berdua saja. Tapi karena Sophie berkata kalau dia hanya ingin berdua saja dengan James, akhirnya James pun menuruti keinginan Sophie. Ditambah Sophie pun menyambut kedatangan James dengan persiapan mantap-mantap. Singkat cerita, James pun mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang bos. Namun baru saja akan memulai meetingnya, tiba-tiba Sophie menelpon. Ternyata Sophie memerlukan bantuan James untuk menghidupkan sebuah mesin. Lalu malam hari pun James mencoba menghidupkan mesin tersebut. Namun karena kurang pengalaman, ia pun tidak berhasil. Sophie yang memang tidak terbiasa dengan kehidupan yang super mewah, akhirnya dia pun sering mengeluh kepada James atas keadaan di rumahnya. Tapi James yang tentu saja selalu sibuk dengan pekerjaannya, dia pun tidak mampu menuruti semua keinginan Sophie. Akhirnya James mengajak Sophie ke sebuah perusahaan pembuat robot super canggih yang dipimpin oleh seorang pria bernama Julian. Sebenarnya ketika James melihat robot yang begitu sempurna berbentuk wanita, James sangat tertarik dengan robot yang bernama Jessica itu. Tapi Sophie menolaknya karena mungkin saja suatu waktu walaupun itu hanya robot, Sophie akan merasa cemburu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyewa robot pria yang bernama Henry. Awalnya semua tidak ada masalah. Henry selaku robot mengerjakan pekerjaan rumah setiap harinya, mulai dari menyiapkan sarapan dan memotong rumput seperti yang diperintahkan oleh majikannya. Namun hal mengejutkan pertama kali dirasakan Sophie ketika ia hendak akan mengganti pakaian. Ternyata Henry berada di dalam kamarnya. Sophie pun meminta Henry agar segera keluar dari kamarnya. Atas kejadian itu Sophie pun mengeluh kepada James karena merasa tidak nyaman dengan keberadaannya Henry dan meminta James untuk segera pulang. Namun James terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga makin kesini hubungan mereka berdua semakin renggang. Dan hal tersebut membuat Sophie merasa kesepian. Suatu ketika Sophie mulai dekat dengan Henry. Sophie pun meminta Henry agar membaca sebuah buku yang berisikan sebuah perasaan dan emosi yang dirasakan oleh setiap manusia. Tapi sebenarnya di sini Sophie telah melanggar aturan yang dibuat Julian, yang dimana si robot ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengetahui hal yang dirasakan manusia, karena nantinya robot ini akan beradaptasi dengan hal tersebut dan otomatis Henry akan mempunyai perasaan dan cinta seperti manusia. Lalu malam hari tiba-tiba Sophie terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara dari luar rumahnya. Ternyata itu suara yang diciptakan oleh Henry. Dia ternyata pergi keluar dan Sophie pun terkejut melihat Henry tertidur di luar rumah dengan tanpa pakaian. Lalu Henry berkata kepada Sophie bahwa ia telah bermimpi menjadi manusia. Dan itu tandanya buku yang dibaca oleh Henry memang sudah menyerap di sistemnya. Esok hari James dan Sophie mendatangi Julian. Dengan niatan ia akan mengabarkan kejadian aneh yang dilakukan oleh Henry.
Namun di sini Julian mengatakan hal tersebut terjadi karena mereka berdua terlalu mengembangkan emosional Henry. Mereka berdua telah memperlakukan Henry seperti manusia. Lalu ketika di rumah, James pun menyalahkan Sophie karena dialah yang setiap hari selalu bersama Henry. Apalagi Sophie sendiri yang meminta Henry untuk membaca sebuah buku yang sudah pasti memancing emosi dan perasaan Henry. Singkat cerita, saat James pulang kerja, ia menemukan sebuah surat yang merupakan dari Sophie. Surat itu berisi sebuah perasaan rindunya terhadap James saat mereka melakukan mantap-mantap. Namun surat itu sudah lama ditulis oleh Sophie, tepatnya pas mereka pindahan ke rumah tersebut. Karena merasa bersalah, akhirnya James mencoba untuk melakukan hal yang sudah lama tidak mereka jalani. Dia pun menghidupkan sebuah lilin di kamarnya. Namun ketika Sophie datang, ia malah menolak James. Esok hari, keadaan James di kantor terlihat sangat kacau sekali. Ya karena mungkin dia memanglah belum siap untuk memimpin sebuah perusahaan. Jadi belum bisa mengatur sebuah pekerjaan untuk para karyawan-karyawannya. Sementara Sophie dan Henry sedang asik mengobrol berduaan. Pada saat itu pun Henry mengatakan ia telah merasakan emosi dalam dirinya. Ia juga merasakan bahwa dirinya diprogram untuk membuat Sophie dan James bahagia. Ternyata Henry salah paham atas hal tersebut, yang dimana nantinya Henry akan melayani majikannya tanpa batasan, terutama dalam hal pemuasaan. Tapi Sophie mulai terpesona akan kegantengan sebuah robot bernama Henry ini. Sampai-sampai ia pun bermimpi bercinta dengan Henry. Lalu ketika Henry berangkat bekerja, Sophie sengaja membuka pintu kamar dan melakukan solo karir agar dilihat oleh Henry. Ketika sudah selesai, Sophie pun keluar dan melihat Henry yang baru saja memperhatikannya. Lalu Sophie pun meminta Henry untuk menemaninya bersantai di dekat kolam renang. Ternyata ketika mereka sedang asik mengobrol, James belumlah berangkat bekerja. James merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Ya, di awal kesepakatan mereka, James menjaga agar Sophie tidak cemburu. Malah dia sendiri yang mengalami kecemburuan itu. Lalu James pun konsultasi kepada Julian tentang hal itu. Di sini Julian mengatakan bahwa tingkah Henry akan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan majikannya. Jadi jika Sophie menyukai Henry, maka otomatis Henry pun akan menyukai Sophie. Jelas dong hal itu membuat James marah, dan mungkin ini menjadi sebuah jebakan untuk dirinya. Karena jika si Henry dikembalikan, dialah yang akan disalahkan oleh si Sophie karena dia sendiri yang mempunyai ide untuk menyewa sebuah robot. Lalu mulailah diam-diam James memanggil Henry. James meminta Henry agar tidak berinteraksi lagi dengan si Sophie, terutama melanjutkan membaca buku yang diinginkan Sophie. Namun ternyata Henry mengadu kepada Sophie dan hal itu membuat James dan Sophie bertengkar. Dan hubungan mereka pun semakin jauh, bahkan Sophie memutuskan untuk pergi dari rumah beberapa hari. Dan kini tinggal James dan Henry yang ada di rumah itu. Untuk menghilangkan rasa jenuh, James pun mengajak Henry untuk bermain tenis. Ketika selesai, James meminta Henry untuk mengambilkan pisau cukurnya. Namun ketika Henry menemuinya, James terlihat kaget dengan penampilan Henry yang tak memakai baju. James jelas kebingungan dengan hal itu, tapi Henry mengatakan ia hanya ingin membuat majikannya bahagia, dan selalu itulah yang diucapkan si Henry. Dengan perkataan yang dilontarkan Henry, James sudah mengerti, dan karena malam tadi James tidak mendapatkan jatah dari Sophie, akhirnya ketika Henry menciumnya, James pun tidak menolak sama sekali. Dan akhirnya terjadilah adu pedang pada malam itu. Lalu singkat waktu, pagi hari pun tiba. James tidak mengingat kejadian tadi malam. Ia hanya merasa itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika di kantor, James menelpon Sophie. Dia berniat akan mengajak Sophie untuk baikan. Namun karena Sophie merasa James masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ia pun belum bisa menerima ajakan James. Ternyata diam-diam ketika James di kantor, Sophie seling pulang ke rumah hanya untuk melihat Henry. Ya karena memang si Henry ini hanyalah sebuah robot, dan Sophie masih belum menyadari kalau ternyata si Henry mulai beradaptasi. Sophie malah meminta Henry untuk memijatnya. Dan karena pijatan Henry terasa sangat buat Sophie, akhirnya mereka pun melakukan ritual permantapan. Namun Sophie seketika merasa kaget ketika Henry mengucapkan I love you kepadanya. Yang diketahui Sophie, seharusnya Henry tidak diprogram untuk bisa menyukai manusia. Tapi kali ini Henry sudah melewati batas yang sudah diikatakan oleh Julian.
Ketika James pulang, ia mendapati Sophie sedang duduk sendirian sambil merokok. Sophie pun mengatakan kalau Henry telah menciumnya. James kali ini malah merasa kecewa kepada Sophie. Karena kenapa? Karena ya seperti yang dikatakan Julian, robot itu akan menyesuaikan dengan kemauan majikannya. Dan sudah pasti Henry mencium Sophie karena Sophie yang menginginkannya. Lalu James pun mendatangi Henry. Dia langsung menonjok Henry. Tak lupa ia pun mencabut casan Henry agar ia tidak bisa bangun. Esok pagi mereka menunggu kedatangan Julian. Namun karena kelamaan akhirnya James berangkat kerja. Tak lama setelah kepergian James, Henry mendatangi Sophie. Henry juga menanyakan kepada Sophie, kenapa mereka mencabut casan Henry? Apakah mereka akan membuangnya? Terus apakah kesalahan yang telah ia buat? Dia hanya diprogram untuk membahagiakan majikannya. Maka dari itu ia melakukan hal yang diinginkan majikannya. Ya sudah tentu ya. Dan Henry pun memberitahu kejadian saat berduaan bersama James ketika Sophie tidak ada di rumah. Lalu datanglah Julian di depan rumah James. Tapi Sophie mendadak akan pergi mendatangi James ke kantornya. Dia pun meminta Julian agar tetap menunggunya kembali. Keanehan terlihat di sini, yang dimana bekas tonjokan di pipi Henry menjadi memar. Dan faktanya robot hanyalah sebuah besi atau yang lainnya. Dan tak mungkin Henry mengalami memar seperti itu. Kemudian Julian datang menghampiri Henry. Dia pun segera meminta Henry untuk kembali ke dok casannya. Namun kali ini Henry sudah menyadari kalau selama ini Julian telah berbohong kepadanya. Lalu tiba-tiba sini berpindah. Sophie yang terlihat marah sekali kepada James karena mengetahui James memuaskannya ke si Henry. James mengatakan semua itu terjadi karena gara-gara Sophie tidak memberinya jatah mantap-mantap di malam sebelumnya. Nah di sini karena mereka sama-sama membuat kesalahan, akhirnya mereka pun berbaikan. Ketika pulang, James dan Sophie dikejutkan oleh Henry yang berada di luar rumah tanpa pakaian. Julian ternyata telah mengadopsi Henry dan robot-robot yang ada di perusahaannya sejak kecil dan mendidik mereka menjadi sebuah robot dari sejak bayi. Tentunya hanya untuk sebuah bisnis dia. Lalu tiba-tiba setelah itu anggota FBI menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi semua manusia yang dijadikan robot di sana. Mereka semua harus mendapat bimbingan lagi karena otak mereka sudah dicuci oleh Julian. James, Sophie beserta kedua anggota FBI kembali ke rumah untuk mencari Henry. Namun tiba-tiba Julian datang dan menembak mati kedua anggota itu. Julian pun langsung mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang sudah lama ia bangun bersama ayahnya. Julian juga menceritakan asal-usul Henry yang pada saat bayi ia hampir saja tewas dengan luka memar di seluruh tubuhnya. Kemudian ia adopsi untuk dijadikan robot palsu. Lalu ketika Julian akan membunuh James dan Sophie, tiba-tiba Henry datang dan langsung membunuh Julian. Kemudian Henry mengambil pisau dan membelah perutnya. Ia ingin membuktikan sendiri bahwa ia benar-benar manusia. Karena luka yang cukup parah, akhirnya Henry pun sekarat. Dia pun meminta maaf kepada James dan Sophie karena dia telah menghancurkan rumah tangga mereka berdua. Namun ternyata mereka berdua sama sekali tidak merasa kalau Henry telah membuat kesalahan. Malahan James dan Sophie mengatakan bahwa Henry telah mengajarkan mereka untuk saling menyayangi dan saling menerima kekurangan masing-masing. Lalu di akhir film, scene pun menunjukkan waktu 5 tahun kemudian, yang dimana James dan Sophie terlihat menua. Mereka pun mempunyai seorang anak laki-laki dan diberi nama Henry. Karena Henry merupakan orang yang istimewa yang pernah ada di kehidupan mereka berdua. Dan film pun selesai.